Orang yang bayar fidyah itu orang yang uzur. Uzur itu terhalangi. Ada yang sifatnya permanen karena sebab penyakit. Memang dia tidak bisa, puasa pun tak bisa. Udah dia coba. Tapi jangan Bapak lihat orang yang bisa berjalan enak itu semuanya bisa puasa, belum tentu itu. Ya. Jadi dia permanen, misalnya ada penyakit yang memang dia harus berobat pada sekian jam sekali sehingga membuat dia tidak bisa puasa. Maka orang yang seperti ini bayar fidyah. Jadi kalau bahasanya penyakit menahun. Tapi kalau cuma demam-demam saja dia di bulan ini, kemudian apakah dia bayar fidyah? Enggak, dia masih berpeluang sehat, maka tidak. Dia sakit parah Ustadz di bulan ini, tapi sakit ini tidak kategori sakit yang bersangat kemungkinan menahun. Iya Ustadz, oke, kalau begitu dia hanya ganti puasa, tidak bayar fidyah. Satu lagi uzur yang sifatnya karena terjadi proses penuaan, pikun, itu bayar fidyah. Perempuan yang dia tidak puasa karena anaknya, baik itu hamil atau menyusui, maka jika dia tidak puasa karena sebab takut anaknya akan kekurangan gizi, maka dia bayar fidyah wajib dan ganti puasa. Tapi kalau dia puasa, tidak puasa karena memang tak sanggup, maka dia hanya mengganti puasa, tidak bayar fidyah. Nah, satu. Kedua, ini yang mungkin tidak sama, karena saya tengok masjid-masjid juga banyak yang tak seragam. Berapa bayar fidyah? Ada yang buat 40.000, ada yang buat 75.000. Saya bilang, dari mana dapat kalian angka itu? Serius, saya tidak tahu itu dari mana dapat dan harus 40.000. Oh kan dia harus makan 3 kali. Makan 3 kali lebih persis, lebih penting itu zakat fitrah ketimbang fidyah. Siapa yang bilang makan 3 kali? Sarapan, makan siang, makan malam. Ini puasa, mana ada orang sarapan? Mana ada orang makan siang? Yang ada, pulangkan dulu kepada hukum dasar, fikihnya apa? Fikihnya mengatakan fidyah itu 1 mud. 1 mud itu setakat dengan 0,7 gram atau kilogram, 7 ons. Habis itu mau kau tambah, tak ada masalah. Tapi jangan bilang kalau kau tak kasih sekian tak bisa kami terima Pak, karena minimal harus 40.000. Dari mana itu? Hati-hati, jangan ngurusin persoalan ini tapi masuk neraka nanti. Kenapa? Orang tidak semua sanggup ngasih. Bayangin 40.000 per hari. Ini fafidyatun ta'am. Makanya kalau saya ditanya, fidyah itu boleh pakai duit. Kalau saya ditanya, tak boleh. Kenapa? Karena bahasa Qur'annya fafidyatun ta'amu miskin. Tolong jangan salah. Ini yang saya bilang dari awal tadi, ini pendapat saya. Ya. Jadi kalau ta'am itu makanan yang dikasih, atau silahkan, walaupun saya mengatakan saya tak setuju, silahkan pakai duit tapi dikonversikan jadi beras. Karena kalau dikasihkan duit sama dia, itu hampir pasti tidak pakai untuk ta'am, tak pakai untuk makan, dia beli yang lain-lain nanti. Padahal perintah Qur'annya itu dia, fafidyatun ta'amu miskin, maka bayarlah fidyah untuk makannya orang miskin. Makanya kalau saya ditanya, kalau saya ya, zakat fitrah itu cuma untuk orang miskin sama fakir. Walaupun dalam mazhab Syafi'i boleh kepada asnaf, tapi lebih utama kepada fakir miskin. Fidyah itu haknya orang miskin. Selesai. Oke, Pak. Baik. Saya bilang lebih baik di lingkungan, tadi sudah saya jelaskan. Satu lagi tolong ya, mohon maaf saya juga kalau di kenaziran kita di Masjid Al-Falah terjadi, kalau bisa dikoreksi. Jangan tutup penerimaan zakat sebelum malam hari raya. Kalau memang tutup, bagus tak usah kalian bentuk amil zakat. Amil zakat tuh kerjanya sampai khatib belum turun dari mimbar. Dia harus kerja. Kalau tak sanggup, nggak usah jadi amil. Itu perintah agamanya. Aneh kalau ada masjid amil zakatnya bilang, Bapak-bapak kami hanya bisa menerima zakat sampai malam ke-28. Habis itu kami akan menyalurkan zakat ini karena kami akan disibukkan dengan penyaluran. Udah tak usah kalian jadi amil zakat, cari yang bisa. Itulah maka kenapa amil zakat dipilih, dan amil zakat dapat bagian karena mereka kerja untuk mengurusi zakat itu sampai khatib belum turun dari mimbar. Khatib belum turun dari mimbar itu artinya dia masih bisa menerima orang bayar zakat. Masa dia batasi? Ini
sangat-sangat tidak bisa kalau saya pribadi menerimanya itu. Ya. Karena ada beberapa masjid yang kalau bahasa saya, mohon maaf nih saya kasih, sok profesional. Tapi tidak profesional itu. Ya. Terkait online dan sebagainya itu hanya persoalan teknologi penerimaan, dan saya pikir penyaluran tidak demikian. Saya pernah melihat pola pengutipan zakat yang bagus, tapi memang sekitar 30 tahun yang lalu. Waktu itu saya di Siantar. Itu memang betul. Di tahap pertama, masjid sudah punya data berapa kakak lingkungan yang dianggap sebagai jamaah masjid. Jadi mereka sebar formulir itu. Pertanyaannya, kau bayar zakat tidak tahun ini? Dari situ dia sudah bisa dapat orang ini mustahi atau muzaki. Kalau nanti bayar, kau bayar kemana? Amil zakat atau langsung? Kalau amil zakat, kami siap menjemput. Mereka sudah punya taksasi berapa target kemungkinan zakat diterima tahun ini. Dan berapa kepala orang miskin. Atau berapa kepala mustahi tahun ini di lingkungan mereka. Itulah yang kemudian membuat mereka membagi zakat dalam 3 tahap. Berangkat dari data yang mereka punya, nah itu baru keren. Jadi bukan sekedar alat teknologinya, salurkan via online, bukan itu. Itu sebenarnya masyarakat sibuk, oke baik, tidak masalah. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak boleh. Cuma itu tadi, sama kayak kurban, salurkan kurban kemari, mana kambingnya? Terus di mana dipotong? Terus sama siapa dikasih? Mana tahu kita. Padahal kalau bicara kurban, 1/3 itu hak kita. Kita berhak untuk dapat bagian dari situ. Bahkan dalam Islam atau dalam sunnah dianjurkan minimal walau sekerat daging kau ambil, kau masak, kau makan. Karena ini hari raya. Kurbanmu bukan sodakoh dalam makna pemberian kepada orang susah, tidak. Nah, itu kalau kurban. Zakat juga begitu. Tapi kan sekarang sudah semakin bonafit, itulah saya bilang makin kering. Haji saja sudah apa itu kemarin ada meta apa istilah metaverse. Orang sudah bisa berangkat haji dengan cara digital. Masuk saja ke situ. Sehingga dia hadir secara maya di situ dan kemudian melakukan manasik di situ. Mana bisa menyelesaikan masalah kewajibannya itu? Bapak silaturahim pakai halo assalamualaikum, apa kabarmu, sehat kan, begini begitu begini. Tidak lebih enak kalau kecuali ketika kita ketemu langsung. Kita kalau ngomong pakai WA, emojinya menangis semua. Belum tentu dia waktu mengemojikan itu, mengirim emoji itu dengan titisan air mata. Dia cuma acting aja. Nah, jadi kembali saya mengatakan zakat online yang sekarang berkembang tak ada masalah. Dari sisi aturan saya bilang itu hanya persoalan teknis mempermudah. Tapi jangan kehilangan ruh pengelolaan dan pengeluaran zakat itu. Itu yang paling penting. Mohon maaf saya tidak mungkin pas menjawab, tapi semangat dari pertanyaan itu yang saya coba jawab tadi. Baik, begini. Ini menarik ini. Inilah dari sejak pertama sekali pandangan ini ada, saya sampai sekarang tidak pernah bisa menerima. Maka saya kemarin mengatakan selayaknya majelis ulama itu memberikan bayanat atau fatwa terkait ini. Apa itu? Orang mengatakan zakat fitrah kalau pakai beras 2,7, kalau dia pakai duit 3,8. Saya tak setuju itu. Kenapa harus 3,8? Karena yang mengatakan boleh pakai duit adalah Imam Abu Hanifah. Terus kenapa harus 3,8? Kalau Imam Abu Hanifah tinggal di kampungnya Imam Syafi'i, kira-kira dia pakai takaran yang mana? 2,7 atau 3,8? 2,7. Jadi 3,8 dengan 2,7 itu persoalan beda kampung, beda takaran. Dan bukan itu fatwanya. Fatwanya boleh pakai duit, bukan harus 3,8. Karena takaranku sekian. Sama kayak orang Medan sama orang Jakarta kalau beli telur. Orang Jakarta beli telur per kilo. Orang Medan beli telur per butir. Ibu kalau jualan telur apa ibu tanya? Orang mana? Orang Jakarta. Oke, sekilo sekian. Kan tidak kan? Makanya kalau memang mau menerima zakat, amil zakat menerima zakat, dia pakai mau menerima zakat, tetapkan dulu takaranmu. Kau mau pakai takaran apa sekarang? Mau pakai takaran 2,7 apa 3,8? Itu dulu. Di negeri kita ini takarannya yang mana?
gitu. Bukan takaran kampungnya Imam Abu Hanifah atau kampungnya Imam Syafi'i. Kampung kita takarannya yang mana? 2,7. 2,7. Oke, sepakat, sepakat. Nah, sekarang boleh nggak pakai duit? Baru itu. Kalau boleh, ya udah, konversinya dengan 2,7. Coba kalau bayangkan kalau Imam Abu Hanifah tinggal di India, takaran India yang dipakai. Perbedaan takaran itu kayak kita buat mok kita di Medan itu mok susu kaleng, susu kental manis. Mok di Sedempuan itu moknya susu bubuk yang ukuran 800 gram misalnya. Masa itu yang diributin? Sekarang kan Imam Abu Hanifah bicara fatwa boleh diganti dengan nilainya. Sebenarnya ini sudah berlaku dari zaman saya anak-anak pun sudah ini, Pak. Di masjid-masjid di kampung saya dulu, kalau zakat fitrah pakai beras 2,7 kg, uang sesuaikan dengan harga berasmu. Nah, itu aja yang bahasa yang muncul. Makanya dulu di masjid saya waktu di Siantar, itu di depan masjid itu dibuatnya sudah tabel beras dengan harganya. Ramos 1 kilo sekian, 2,7 kilo sekian. Apalagi saya nggak tahu, saya paling ingat beras Ramos saja. Apalah pokoknya yang mana-mana lah itu. Udah dapat, sehingga orang begitu masuk, kalau dia tidak bawa beras, dia tengok di situ harga. Oh, ini aku mau bayar pakai duit. Dia beras yang dia makan, tabelnya ada. Orang tidak bingung dibuat. Kalau lebih baik, mohon maaf ya Pak, saya kalau boleh saya bilang, saya dari dulu boleh, sama saya percaya, saya boleh, saya katakan boleh bayar zakat fitrah pakai duit. Tapi saya tidak pernah. Saya bayar zakat fitrah selalu beras. Dan saya pilih yang simple. Saya beli beras yang karungan 5 kilo. Saya kalikan kepala, di rumah saya ada 12 orang. Ya. 9 anak saya, 2 orang saya, 1 biasanya ada adik atau dari adik saya atau adik istri saya. Maka saya beli 12 karung, ngasihnya tinggal kepada masing-masing orang, dan saya selalu ngasih langsung kalau zakat fitrah, tidak melalui badan amil. Tapi saya tidak menolak, silakan kalau mau pakai duit, tapi saya tidak setuju dengan konversi 3,8. Ustadz, saya pakai, kan Ustadz itu 5 kilo per kepala. Iya, lah lebihnya sedekah. Kan gitu dia ceritanya. Jadi silakan. Nah makanya, kan supaya lebih baik, kalau mau lebih baik jangan dipaksa orang. Kasih tahu hukumnya apa, sama kayak vidya tadi. Minimalnya berapa? Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Habis itu orang mau ngasih 100.000 per kepala atau per hari, urusan dia. Ya, itu dia. Itu kalau gitu udah benar, Pak. Saya sepakat itu. Pola yang dibuat di sini. Ya. Nah, cuma yang berkembang di luar, saya tidak menolak ya. Tapi saya mengatakan pendapat saya itu dia. Dari sejak awal ketika di Medan itu fenomena Medan itu saya lihat. Dan sekarang sudah berkembang nyaris di mana-mana sudah begitu. Jamak saja, sama seperti kota infak di tengah jalan. Awal muncul, saya sampai sekarang tidak setuju itu. Kenapa? Bagaimana kau bisa menjamin duit yang dicemplungkan ke dalam kota infak itu adalah duit halal dan thayyibah? Bukan tidak mungkin ada orang yang baru begal, bukan tidak mungkin ada orang yang baru ngerampok, bukan tidak mungkin ada orang yang baru menang judi, bukan tidak mungkin ada orang yang korupsi, melacur, dia taruhkan di situ. Kau belikan hambal, kau belikan ini, dan kau anggap itu infak karena dibasuh kota infak. Tapi capek memfatwa atau menyampaikannya, begitunya semua sudah, tak ada yang peduli. Bahkan satu waktu saya ada satu daerah masjid itu apa katanya? Kami alhamdulillah Ustaz minimal rata-rata 8 juta per hari dari infak di jalan itu. Saya cuma senyum saja, tak bisa saya ngomong lagi. Yang penting sudah saya sampaikan. Kira-kira begitu. Baik, ada lagi? Baik, kita tutup doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.